Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, wilujeng patepang di sareng simkuring Irfan Saprudin di channel The Budak Mager. Sebelum lanjut nonton videonya, silahkan diklik dulu like dan subscribe ya. Nanti kalau udah nonton full videonya, baru silahkan kalian kirim komentar mengenai video ini. Baik, kita akan kembali video belajar bahasa Sunda ya. Dalam episode kali ini kita akan membahas hal yang sebenarnya sudah dibahas beberapa waktu yang lalu, yaitu bahasa Sunda halus dan bahasa Sunda kasar. Di video-video sebelumnya itu saya sudah singgung bahwa dalam bahasa Sunda resmi pada saat ini itu terbagi dalam beberapa tahapan. Ada bahasa Sunda yang formal dan juga bahasa Sunda yang informal. Jadi formal itu biasanya mencakup ke bahasa halus gitu. Kalau informal bahasa sedang dan bahasa kasar. Saya ingin sedikit mengklarifikasi gitu ya, karena masih ada beberapa dulur-dulur baraya Sunda lainnya yang masih sensitif dengan penyebutan bahasa Sunda kasar. Jadi istilahnya seperti menghina atau merendahkan. Sebenarnya tidak ya. Perlu diketahui kembali bahwa saya itu memang basicnya asalnya itu dari Bandung yang menggunakan undak usuk basa ya. Daerah Bandung, Priangan Timur ke sana itu menggunakan bahasa Sunda yang berlaku undak usuk basa seperti itu. Jadi dalam undak usuk basa ada yang disebut bahasa kasar, sedang, dan juga halus seperti itu. Dan itu sama sekali tidak mendiskreditkan dulur-dulur baraya Sunda lainnya yang memang tidak mengenal istilah undak usuk basa seperti itu. Oke, jadi ini teman-teman yang saya temukan di komentar video-video saya sebelumnya dan juga di beberapa artikel di internet, antara Sunda kasar dan Sunda halus itu masih ada beberapa perdebatan. Jadi masih ada dulur-dulur Sunda lainnya yang tidak setuju dengan adanya undak usuk basa tersebut, dan mereka tidak menerima kalau bahasa yang digunakan sehari-hari oleh mereka disebut bahasa Sunda kasar. Oke, saya sangat menghormati hal tersebut, namun dikarenakan saya memang dari daerah Priangan Timur yang disebut katanya Sundanya Sunda Jareh, maksudnya mungkin Sunda Jareh itu Sunda Jawa Sawari, karena menurut sejarah memang undak usuk basa ada pengaruh dari unsur Mataram atau Jawa. Oke, kalau berbicara sejarah mah memang gitu istilah nama. Kalau sejarah mah ya udah itu mas sejarah masa lalu ya, karena setiap peradaban itu selalu ada sejarah di dalamnya. Sejarah itu memang selalu bergulir seperti itu. Jadi ya ayeuna mah jalani we yang bagaimana adanya, saling menghormati, saling menghargai gitu istilah nama ya. Saya juga ingin memberikan penjelasan bahwa ini memang dari sudut pandang saya yang sebagai orang Bandung ya. Bandungnya juga Bandung Barat gitu istilahnya. Jadi pasti banyak sekali perbedaan atau keragaman di daerah Bandung, apalagi Jawa Barat yang lainnya seperti itu ya. Kalau ada kesalahan atau ada yang kurang tepat, silahkan mangga kepada dulur-dulur yang lain untuk meluruskan, memperbaiki. Saya mah sangat menerima seperti itu ya. Bahasa Sunda kasar dan halus itu sebenarnya tergantung konteks atau tergantung situasi, tergantung siapa yang diajak berbicara. Itu sangat fleksibel ya. Jadi bahasa Sunda kaayeunakeun mah sangat-sangat kaya gitu istilahnya, karena banyak sekali kosakata yang bisa dipakai tergantung situasi, kondisi, dan juga lawan bicara. Nah, bahasa Sunda halus itu digunakan untuk orang-orang yang biasanya kita hormati, seperti bukan menghormati tingkat derajat dia orang kaya, dia orang yang lebih kaya, itu bukan seperti itu, tapi kita menghormati istilahnya menghormati kepada orang yang lebih tua seperti itu, yang ilmunya lebih tinggi seperti itu, bukan melihat dari status sosial ekonominya seperti itu, tidak sama sekali ya. Nah, kalau bahasa sedang ke kasar itu bukan berarti kita tidak menghormati ya, tapi itu juga bisa menunjukkan tingkat keakraban. Nah, seperti itu. Contohnya gini, kalau kita setelah baru ketemu sama orang tuh pasti kita belum akrab kan. Nah, biasanya menggunakan bahasa yang sedang atau halus seperti itu. Nggak mungkin tiba-tiba kita baru kenal so akrab gitu kan. Jadi pakai bahasa yang biasanya orang Sunda tuh pakai bahasa yang sedang atau halus seperti itu. Nah, kalau udah akrab, udah makin deket itu kadang bahasanya tuh kadang nggak ada batasan gitu. Kadang malah sampai bahasa-bahasa kasar sekalipun itu digunakan, tapi
karena sudah akrab, udah biasa sebetulnya. Jadi bahasa Sunda kasar itu juga tidak identik dengan kita menghina atau tidak menghormati lawan bicara, tidak seperti itu. Pokoknya jadi memang sangat bergantung situasi dan kondisinya, seperti itu. Oke. Nah, untuk mengenal atau melihat apa sih perbedaan bahasa Sunda kasar dan halus ini, saya akan siapkan beberapa sampel percakapan dengan arti atau maksud dan konotasi yang sama, tapi menggunakan bagaimana jika diucapkan menggunakan bahasa halus dan juga bahasa kasar. Oke, silakan disimak videonya.